Masuk, masuk. Misi Bu. Mari Bu, silakan masuk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Apu, saya yang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan melakukan edukasi tentang nutrisi selama kehamilan ini. Kalau boleh saya tahu, Ibu namanya siapa ya Bu? Berlin Bu. Sekarang umurnya berapa Ibu? 27 tahun Bu. 27 tahun. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Ini kehamilan yang pertama Bu. Kehamilan yang pertama. Ini usia kehamilannya sekarang saya lihat dari hasil pemeriksaan 24 minggu ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu. Ibu, sebelum kita melanjutkan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan dulu ya Ibu. Baik Bu. Ibu, mohon maaf kalau boleh saya tahu keluhannya apa ya Bu? Akhir-akhir ini tuh Bu, saya sering mudah lelah, terus kemudian makan juga tidak teratur Bu, kayak tergantung selera makan gitu Bu. Jadi apa yang tersedia tuh saya nggak suka Bu, jadi kayak tergantung pilih-pilih makanan istilahnya Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Bu tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan buat ibu dan janin ibu. Yang pertama itu Ibu ada makanan sumber energi seperti buah-buahan, daging, beras merah, gandum, yogurt. Ini sangat bermanfaat Ibu buat ibu dan janin karena dapat meningkatkan stamina ibu dan pertumbuhan janin ibu seperti itu. Kemudian ada juga makanan sumber protein seperti daging, ikan, susu, telur, tempe. Itu juga dapat mendukung pertumbuhan janin ibu dan juga dapat mencegah terjadinya stunting atau kurang gizi seperti itu ya Ibu. Baik. Kemudian ada juga makanan yang mengandung mineral ya Ibu seperti buah-buahan, sayur hijau, itu brokoli, sayur kale, bayam, sayur lobak seperti itu. Ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ibu serta mendukung kesehatan ibu. Baik. Kemudian juga ada sumber makanan yang mengandung vitamin seperti buah-buahan, sayur, ikan, telur. Nah ini juga yang bermanfaat mencegah atau mengatasi cacat lahir atau lahir prematur, kelahiran bayi yang mengalami kelahiran kurang bulan seperti itu. Kemudian ibu harus membiasakan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam tapi tidak bertentangan dengan ibu seperti itu. Dan kita dapat ketahui bersama sekarang itu yaitu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna tapi isi piringku. Kemudian ibu juga harus batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi seperti ibu memakan makanan yang asin atau ikan asin dan lain sebagainya, karena itu juga dapat memicu terjadinya hipertensi. Kemudian ibu juga harus minum air putih yang banyak. Kalau bisa ibu dalam sehari itu konsumsi 8 gelas atau setara dengan 2 liter. Kemudian ibu juga harus membatasi mengkonsumsi kopi-kopian karena kopi itu tidak baik untuk kesehatan janin ibu karena mengandung kafein. Apakah ibu sering mengikuti kelas ibu hamil atau posyandu Ibu? Tidak sering Bu, tapi kalau ada kegiatan gitu. Apakah ibu sedang mengkonsumsi asam folat? Iya Bu. Baik Ibu. Asam folat ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan ibu hamil ya Ibu. Ini juga untuk kesehatan bayi yang dapat mengurangi risiko kelahiran bayi seperti kelainan pada tulang dan saraf. Ibu harus mengkonsumsi asam folat ini kurang lebih yang ada kandungannya 400 mg ya Ibu. Kemudian yang ini juga dapat mengurangi kejadian anemia yang sangat berjumlah besar seperti itu. Kemudian ibu juga harus mengkonsumsi suplemen zat besi seperti, kemudian juga ibu harus mengkonsumsi suplemen zat besi sebanyak 60 mg per hari atau 400 mg. Kemudian minimal mengkonsumsi
Obat asam folat itu ibu selama 3 bulan minimal 90 tablet. Baik Bu. Kemudian ibu juga harus mengkonsumsi suplemen yaitu vitamin C karena sangat penting untuk ibu hamil yang mengandung nutrisi. Ibu harus mengkonsumsi sebanyak 250 mg per harinya. Dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Ketika ibu mengkonsumsi obat ini, ibu bisa meminumnya dengan air putih, tapi tidak dengan jus, karena jika ibu mengkonsumsinya dengan jus atau susu dapat menyerap. Jika ibu mengkonsumsi obat-obatan ini, ibu tidak boleh mengkonsumsinya dengan susu atau jus karena dapat menghambat penyerapan obat. Baik Bu. Kemudian juga ibu juga harus mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen yang mengandung vitamin D. Itu ini diberikan 400 unit ya Bu per hari atau 2 biji yang dapat menekan kejadian untuk thalassemia dan tetani pada bayi atau tetanus. Kemudian dapat mendukung juga pertumbuhan gigi pada bayi. Baik. Baik Ibu, dari yang saya sampaikan, apakah ada yang mau Ibu tanyakan atau ada yang kurang jelas Ibu? Cukup Bu. Cukup Bu. Baik Ibu, saya evaluasi kembali ya Bu dari yang saya sampaikan tadi, yaitu ada makanan yang mengandung protein, mengandung mineral, vitamin D, vitamin C. Itu sangat penting ya Bu, karena dapat mendukung kelahiran sehat pada bayi agar tidak terjadi kelahiran cacat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti Ibu bisa kembali lagi ke sini. Baik. Terima kasih Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Mari Bu. Ya Ibu.